Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sifur Rozak, nomor induk mahasiswa 43020190028. Oke, di mata kuliah manajemen pelatihan dakwah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja materi per materi, bab per bab dari mata kuliah manajemen pelatihan dakwah. Oke, langsung saja yang pertama yaitu untuk materi dasar-dasar manajemen pelatihan dakwah dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Jadi, pada dasarnya dakwah yang pada zaman dahulu hanya bisa diakses dengan tatap muka, pengajian, maupun majelis taklim. Sekarang dengan adanya perubahan zaman, kita bisa mengakses dakwah dengan sosial media, seperti halnya YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak yang lainnya. Perubahan peradaban manusia yang semakin maju ini dan butuhnya pengembangan kualitas yang dimiliki manusia, khususnya di bagian dakwah, agar sumber daya manusia yang dibutuhkan tetap tepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dasar-dasar manajemen pelatihan dakwah. Dasar-dasar manajemen pelatihan dakwah yang pertama, pra-pelatihan dakwah. Terus yang kedua, pelaksanaan pelatihan dakwah. Dan yang ketiga, pasca pelatihan dakwah. Dari pra-pelatihan dakwah, itu meliputi perencanaan pelatihan dakwah, perorganisasian pelatihan dakwah. Terus selanjutnya dari pelaksanaan pelatihan dakwah, itu meliputi pelaksanaan pelatihan dakwah, pengawasan pelatihan dakwah. Dan yang terakhir yaitu pasca pelatihan dakwah, itu meliputi evaluasi pelatihan dakwah dan pelaporan serta follow up pelatihan dakwah. Terus selanjutnya dari pengertian manajemen pelatihan dakwah sendiri. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang berarti to manage, atau dari bahasa Italia yaitu monagio atau managiare yang berarti melatih atau mengendalikan kuda. Arti lebih spesifiknya yaitu to direct and control atau membimbing dan mengawasi. To treat with care atau memperlakukan dengan seksama. To carry of business of affairs atau mengurus perniagaan atau urusan. Terus selanjutnya tujuan manajemen pelatihan dakwah itu ada 3. Yang pertama, terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Terus terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan. Dan yang terakhir, terkelolanya upaya meningkatkan sikap. Terus selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu perencanaan pelatihan dakwah. Adapun tahapan perencanaan pelatihan dakwah itu meliputi yang pertama, studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah. Terus yang kedua, identifikasi kebutuhan pelatihan dakwah. Terus yang ketiga, merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Terus yang keempat, merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Yang kelima, menyusun kurikulum pelatihan dakwah. Yang keenam, menyusun silabus pelatihan dakwah. Yang ketujuh, memilih pelatih dakwah. Yang kedelapan, menentukan jadwal pelatihan dakwah. Dan yang terakhir, mencermati biaya pelatihan dakwah. Sebelum penetapan pelaksanaan pelatihan dakwah yang akan dilakukan, maka laksanakanlah persiapan yang benar-benar tertata rapi dan cepat. Maka akan membuat perencanaan pelatihan dakwah semakin sukses. Dengan itu semua juga bisa mencapai tujuan, yaitu perlunya penetapan pelatihan dakwah, karena setiap acara pasti ada yang namanya gladi bersih, supaya acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dengan adanya penetapan, pasti acara berjalan bisa sesuai dengan ekspektasi yang sudah dirancang sejak. Terus selanjutnya, mencermati materi perencanaan pelatihan dakwah. Materi pelatihan dakwah adalah jawaban dari masalah yang dihadapi para peserta pelatihan dakwah dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan perencanaan pelatihan dakwah tersebut. Tujuannya untuk menjabarkan secara rinci mengenai suatu kurikulum yang dijabarkan lagi dalam silabus. Silabus dijabarkan lagi ke dalam perencanaan pelatihan dakwah. Terus karakteristik pelatihan dakwah. Ada beberapa karakteristik media pelatihan, yaitu media ditunjukkan kepada kelompok,
media menimbulkan adanya analog, dan media mencoba untuk secara menyeluruh mengelola temanya. Dalam penjelasannya, media ditujukan kepada kelompok, yaitu tujuan media yang diberikan kepada kelompok sesuai dengan karakteristik pelatihan dakwah. Terus, teori-teori pelatihan dakwah. Yang pertama, teori rangsangan tanggapan. Kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori kepribadian dan dorongan hati. Selanjutnya untuk materi yang ketiga, yaitu pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian pelatihan dakwah sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Langkah-langkah perorganisasian yang efektif, yaitu mengetahui terlebih dahulu sasaran dari perorganisasian dalam situasi lingkungan. Terus membagi pekerjaan yang harus dilaksanakan ke dalam aktivitas-aktivitas bagian. Terus mengelompokkan aktivitas yang sekiranya dapat dilakukan secara bersama dalam satu kesatuan praktis dan penentuan pihak untuk melanjutkan aktivitas tersebut. Terus menugaskan personil yang kompeten dan potensial untuk ditugaskan. Selanjutnya perencanaan mengenai kebutuhan pengorganisasian pelatihan dakwah. Perencanaannya yaitu merumuskan kerangka acuan atau TOR, atau sering disebut term of referensi. Terus menggandakan bahan-bahan pelatihan untuk peserta, terdiri dari belangko, daftar hadir, surat izin, formulir penilaian, dan alat-alat lainnya. Terus menyusun panduan latihan. Terus menginventarisasi dan mengidentifikasi calon peserta. Terus mempersiapkan fasilitas akomodasi dan lainnya untuk peserta. Terus memantau atau memonitoring kegiatan tidak lanjut. Terus menghubungi narasumber. Untuk menangani perorganisasian ini diperlukan organizing committee atau yang disingkat dengan OC, atau kepanitiaan yang siap bekerja dalam sebuah tim yang solid. Kepanitiaan merupakan bentuk dari tahap pengorganisasian. Kepanitiaan merupakan sebagai realisasi dari pengorganisasian pelatihan dakwah. Pada dasarnya merupakan penyiapan realisasi dari perencanaan pelatihan. Tujuan apa, siapa, posisinya di mana, tugasnya apa, melaksanakan apa, hubungan dengan yang lain bagaimana. Pengorganisasian bisa dibagi kepada 3 orang, misalnya manajer, sekretaris, dan bendara. Merangkap bidang eksternal, atau oleh 6 orang, ada pengarah, manajer, sekretaris, bendahara, bidang internal, dan bidang eksternal, atau mungkin juga lebih dari itu. Jadi untuk pengertian pelaksanaan pelatihan dakwah adalah bagian puncak atau bagian paling utama dalam proses pelatihan dakwah. Tulisan ini akan lebih menitik beratkan kepada bagaimana cara memanage pelaksanaan atau actuating dalam pelatihan dakwah. Sebagaimana dimaklumi, ini merupakan rangkaian utama setelah perencanaan dan perorganisasian. Nah, itu untuk pengertian dari pelaksanaan pelatihan dakwah. Terus yang kedua yaitu tahap-tahap pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan pelatihan dakwah diawali dengan pembukaan, selanjutnya berlangsung proses pembelajaran, dan diakhiri dengan penutup dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Dalam pelaksanaan pelatihan dakwah ini, pemimpin menggerakkan semua elemen anggota pelatihan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Dan dari sinilah sebuah rancangan atau perencanaan dakwah akan terrealisasi. Adapun untuk tahap-tahapnya, itu yang pertama, pembukaan pelatihan biasanya berupa pemberian gambaran tentang peraturan dan tertib yang berlaku selama peserta mengikuti pelatihan tersebut. Terus yang kedua, kegiatan belajar mengajar dalam pelatihan dakwah atau kegiatan pelaksanaan program pelatihan dakwah. Terus yang ketiga, penutupan kegiatan pelatihan dakwah. Terus untuk yang terakhir yaitu unsur-unsur dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu peserta dan anggota pelaksanaan pelatihan dakwah
Di antaranya yaitu panitia pelatihan, peserta pelatihan, narasumber atau pembicara, dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan dakwah. Terus yang kedua, materi. Biasanya materi disampaikan adalah materi yang berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan dakwah, seperti ceramah, pidato, ataupun khutbah. Terus yang ketiga yaitu metode. Yang digunakan dalam pelatihan ini dengan 3 metode yang pemakalah ambil dari sumbernya. Yang pertama metode ceramah, terus diskusi, dan praktik. Terus yang terakhir yaitu media. Media yang digunakan adalah kegiatan pelaksanaan pelatihan biasanya berupa proyektor ataupun teknologi lainnya yang berkaitan dengan proyektor tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan dalam pelatihan merupakan rangkaian dari perencanaan dan pelaksanaan. Proses pengawasan dalam pelatihan terdiri dari 3 tahap, yaitu menetapkan standar, pengukuran, dan menetapkan kesenjangan. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan untuk tindakan korektif. Yang pertama, mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi, mampu mengidentifikasinya secara tepat. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan. Yang tiga, melolah fakta dan data-data tersebut. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, memilih cara pemecahan dan dari alternatif-alternatif yang mungkin ditempuh. Yang keenam, memutuskan tindakan-tindakan korektif yang terbaik. Yang ketujuh, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai hasil dari tindakan korektif yang telah diambil. Selanjutnya, pengawasan efektif. Pengawasan sebaiknya fleksibel sesuai dengan keperluan situasi dan kondisi di mana tindakan korektif harus diambil, karena pengawasan bisa memiliki implikasi pada emosional dan motivasional yang berkaitan dengan fungsional dan disfungsional. Dengan itu, pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan yang senantiasa membangkitkan motivasi, tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi juga penyediaan alternatif perbaikan dan menentukan langkah-langkah strategis perbaikan. Selanjutnya, evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi atau penilaian berarti penentuan kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi pelatihan dakwah juga merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil suatu program pelatihan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi tersebut. Hal itu juga berarti suatu proses pembentukan apakah telah ada kemajuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Terus tujuan evaluasi pelatihan dakwah. Pertama, mendapatkan dan menganalisa informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pelatihan dakwah. Terus yang kedua, menentukan bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil mencapai tujuan serta bagian-bagian latihan mana yang kurang berhasil sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan. Yang keempat, mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku peserta latihan. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada peserta yang menimbang saran dan penilaian program yang dijalankan. Yang ketujuh, untuk menjadi alat pembantu dalam proses pelatihan dakwah. Terus manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah. Yang kedua, mengetahui relevansi program pelatihan dakwah dengan kebutuhan di lapangan. Yang ketiga, membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dan perkembangan keadaan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi. Yang kelima, untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggara pelatihan dakwah. Yang keenam, untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan dakwah perlu dilanjutkan. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.